Selamat datang di Ceritanya Kuliah. Gue Miko Arigi, kali ini gue akan jelasin soal DNS. Nah, bagi kalian yang misalnya di kampus atau sekolahnya belajar soal DNS tapi masih belum mudeng, belum paham, kalian bisa tonton ini karena penjelasannya akan gue bikin versi gue dan ini dibikin secara lebih simpel. Jadi, apa itu DNS, Bang? Kalau untuk kepanjangannya itu berarti domain name system. Tapi kita nggak terlalu mikirin kepanjangannya, itu nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah kita ngerti soal konsepnya. Berarti kita harus tahu dulu soal URL. URL atau link yang kita semua mungkin udah pada tahu. Misalnya kita pengen akses ke suatu website. Contohnya youtube.com, tiktok.com, instagram.com, dan lain-lainnya. Yang dimana di situ, di URL ini tuh terbagi jadi 3 bagian, kurang lebih. Yang pertama ada protokolnya, yaitu HTTP atau HTTPS. Beda apa bang HTTP dan HTTPS? Simpelnya, HTTP itu versi lama, HTTPS versi terbaru dan lebih aman. Udah cukup sampai situ aja, jangan bikin pusing. Nah, untuk Stack Overflow, terus juga misalnya YouTube, Instagram, Twitter, X sekarang. Nah, itu namanya domain name. Nah, untuk akhiran itu namanya domain extensions. Di sini udah gue tulis yang paling umum misalnya .com, .net, .id, .co.id, .org, .xyz. Ini namanya domain extensions. Nah, untuk yang .id ini biasanya dipakai sama website region Indonesia. Dan tiap negara punya domain extension yang beda-beda. Misalnya di Malaysia itu .my, singkatan negaranya lah ya. Kalau di Jepang .jp, Brazil.br, dan segala macam. Kemudian nanti setelah linknya, kalau kita pindah halaman di website tersebut, itu akan ngarah ke yang namanya extensions. Contoh, misalnya kita ke Stack Overflow. Nah, ini kan masih polosan aja. Terus kalau kita pindah halaman nih, misalnya ke bagian questions atau pertanyaan-pertanyaan orang, yang mana udah ada 24 juta pertanyaan orang soal programming. Nah, itu kita pindah ke yang namanya extensions, atau bisa juga disebut subpage. Kita pindah ke /questions. Nanti kalau kita klik lagi, ada slash lagi itu. Ini ID berarti dari pertanyaannya. Nah, gitu. Jangan dipusingin dulu. Lanjut lagi. Nah, sekarang baru kita masuk ke yang menariknya nih. Ketika kita sebagai user ini, anggap aja nih kalian lagi buka website, apa yang terjadi ketika kita ngetik sesuatu di pencarian? Misalnya di sini. Yang tadi. Ketika kita tekan enter, ini apa yang terjadi? Secara sederhana yang terjadi adalah pertama kita akan request stackoverflow.com ke DNS kita atau domain name system ya, yang tadi. Baru nanti mereka akan ngembaliin yang namanya public IP. Dan ini jangan ketukar sama yang namanya local IP. Nih, udah gue taruh di sini. Ini local IP kita 192.168, kan mungkin udah nggak asing. Bisa ngotak-ngotak router di wifi itu yang biasanya sering muncul kayak gini. Cuman ini namanya IP lokal. Sedangkan kalau IP public itu nggak boleh sama antara satu sama lainnya. Karena kita pengen akses lewat IP itu. Makanya untuk public IP itu biasanya angkanya lebih random kayak gini, 82.129, 80.111. Ketika kita udah dapat public IP-nya, yang dimana akan gue contohin gimana cara dapat public IP dari suatu website. Di sini kalian bisa buka CMD atau command prompt di komputer kalian. Kalian bisa ketik yang namanya perintah sejuta umat, yang biasa anak TKJ atau anak jaringan udah pada tahu, itu ping. Contoh kita ping ke stackoverflow.com. Nah, di situ dia akan ngembalikin yang namanya public IP. Di sini kita copy aja. Terus kita paste di sini, kita ganti ya, karena dia nge-requestnya ke sini kan. Berarti kalau yang kayak gini ini namanya IP versi 4. Sedangkan kalau kita ping ke YouTube contoh, nah ini IP lebih beda nih. Dia itu pakai IP versi 6, yang dimana ini 128 bit. Istilahnya ini versi terbarunya untuk IP lah. Nah udah, berarti nanti si DNS akan ngembalikin IP dari si website yang pengen kita tuju. Terus baru si IP ini kita request ke server. Nah, server kenapa harus kita kasih angka-angka begini bang? Mereka emang nggak ngerti stackoverflow.com. Ya, kebanyakan komputer emang gitu ya. Dia lebih jago soal angka. Makanya kita butuh sistem untuk nerjemahin dari nama domain ke public IP dulu. Baru nanti ketika udah dapet, kita request lagi ke server. Dan server akan ngembalikin respon HTTP atau HTTPS. Yang dimana itu berupa website-nya atau halamannya. Nah, udah deh. Simpel kan? Sekarang kita coba praktek. Tadi kita udah dapet public IP-nya di sini. Misal kita coba ya, akses langsung lewat IP-nya, apa yang terjadi kita lihat. Nah, di sini ada error. Nah, berarti lu salah dong bang. Nggak, santai dulu. Di sini errornya itu 1003. Sedangkan error pada umumnya itu, misalnya kita ketik asal terus .com ya. Nah, sedangkan error pada umumnya itu biasanya mercusuar atau misalnya error 404. Tapi ini errornya 1003. Itu maksudnya
Sini ada penjelasannya. Direct IP access not allowed. Berarti akses IP secara direct atau langsung tidak diperbolehkan. Berarti karena kita akses secara langsung itu nggak dibolehin. Kita harus pakai DNS-nya. Karena di DNS ada yang namanya host header. Ini kayak istilahnya, nah ini gue udah punya izinnya, izinin gue masuk, kurang lebih kayak gitu. Dan ini berarti kita bisa lihat DNS-nya itu Cloudflare. Dan Cloudflare itu salah satu dari penyedia DNS yang lumayan terkenal. Mana ini dia itu 1.1.1.1. Contoh di sini ya gue kasih lihat. Nih, ada yang namanya DNS server. Defaultnya dia otomatis, tapi kita bisa ganti dia jadi manual. Nah, misalnya di sini kalau Cloudflare itu 1.1.1. Kalau misalnya Google itu 8.8.8 dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulannya versi gue nih ya. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang bisa membuat suatu domain menjadi public IP yang kemudian bisa diproses oleh server untuk mengembalikan HTTP response supaya user bisa mengakses suatu website atau halaman. Oke, itu versi gue. Nah, untuk penjelasan segini dulu, semoga kalian jadi paham setelah gue jelasin dan bukan yang malah tambah pusing. Kalau masih ada yang belum ngerti, langsung aja tanya di komen atau di sosial media gue, di mana aja bebas. Kalau misalnya gue sempat bakal gue jawabin. Segitu aja dari gue. Jangan lupa kopi.